Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah muncul polemik di media sosial mengenai tayangan di stasiun televisi Trans 7 yang dianggap menyudutkan lembaga pendidikan pesantren, beredar pula video-video yang menampilkan Ustadz Wahabi lokal yang menyoroti tradisi santri mencium tangan atau kaki gurunya. Mereka menyatakan bahwa praktek tersebut merupakan perbuatan yang terlarang atau haram. 2 kali cium tangannya supaya barokah, nggak boleh. Dan dia senang kalau ada orang cium tangan kepada dia, senang dikasih begini. Nggak boleh. Mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya. Dengan mudahnya tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya. Rasul. Manusia terbaik di permukaan bumi. Manusia terbaik di permukaan bumi. Tak seorang pun yang mencium kaki beliau. Pandangan tersebut sejatinya merupakan opini pribadi yang menunjukkan keterbatasan wawasan dalam mengetahui hadis-hadis yang berkaitan dengan adab terhadap para ulama dan orang berilmu. Pernyataan tersebut juga tidak sejalan dengan pandangan salah satu tokoh besar dalam kalangan Wahabi yang sangat dihormati oleh para pengikutnya, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dalam karyanya Syarah Riyadhus Shalihin jilid 4 halaman 448 sampai 451, Ibnu Utsaimin memaparkan sejumlah riwayat yang menjelaskan kebolehan mencium tangan dan kaki sebagai bentuk penghormatan. Ibnu Utsaimin berkata, "Wa an Safwan bin Assalin radhiyallahu anhu annahu qala." Dari Safwan bin Asal radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Yahudiyun li sahibihi. Seorang Yahudi berkata kepada temannya, idhab bina ila hadan nabi. Marilah kita pergi menemui nabi ini. Fataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keduanya pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu an tis'i ayatin bayyinatin. Lalu mereka berdua menanyakan kepada beliau tentang 9 ayat yang nyata, maksudnya mukjizat. Fadzakara al-haditsa ila qawlihi faqabbala yadahu wa rijlahu. Kemudian Safwan menyebutkan hadis tersebut hingga pada perkataannya, lalu kedua orang Yahudi itu mencium tangan dan kaki beliau. Wa qala nashhadu annaka nabiyyun. Dan kedua orang Yahudi berkata, kami bersaksi bahwa engkau benar-benar seorang nabi. Rawahu At-Tirmidzi wa ghairuhu bi asanida sahihatin. At-Tirmidzi dan selainnya telah meriwayatkannya dengan sanad-sanad yang sahih. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma qissatun qala fiha. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu disebutkan dalam suatu kisah bahwa ia berkata, fadanauna minan nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalna yadahu. Kami pun mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kami mencium tangan beliau. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemudian ada beberapa hadis yang lain. Setelah menelaah riwayat-riwayat tersebut, Ibnu Utsaimin kemudian membuat kesimpulan dengan pernyataannya. Ia berkata, "An-hasilu anna hadaini rajulaini qabbala yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rijlahu." Kesimpulannya bahwa dua orang laki-laki tersebut telah mencium tangan dan kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqarrahuma ala dzalika. Dan beliau membenarkan atau membiarkan keduanya melakukan hal itu.
Fa fi hadza jawazu takbilil yadi war rijli lil insanil kabiri lisyarafi wal anmi. Maka dalam hal ini terdapat kebolehan mencium tangan dan kaki seseorang yang lebih tua karena kemuliaannya dan ilmunya. Wa kadzalika takbilul yadi war rijli minal abi wal ummi wa ma asbaha dzalika. Demikian pula boleh mencium tangan dan kaki ayah, ibu atau orang lain yang sepadan kedudukannya. Li'annahuma haqqan, karena keduanya memiliki hak. Wa hadza minat tawaddu'i, dan perbuatan ini termasuk bagian dari tawadu. Jadi jelas sekarang bahwa ustadz Wahabi lokal itu suka ngasal dalam berfatwa, tanpa ilmu, asal bicara dan hanya mengikuti hawa nafsu. Banyak di antara mereka mengatakan tidak ada dalilnya, padahal sebenarnya dalilnya ada. Hanya saja mereka tidak tahu dalilnya. Dan hal itu sangat berbahaya bagi orang-orang awam yang sama sekali tidak bisa mengecek kebenaran perkataan ustadznya. Semoga Allah melindungi kaum muslimin dari fitnah ajaran Wahabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.